Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 4 Agustus 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah pencipta dan penyempurna iman kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua, kami melayani bagi orang lain. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Abraham Andiarto. Kepada Saudara Abraham, kami persilahkan. Terima kasih. Renungan pagi kita hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023. Ayat tema diambil dari Kitab Pengkhotbah pasal 3 ayat 12. Aku tahu bahwa untuk mereka tak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Allah memanggil manusia untuk melayani sesamanya dengan senang hati. Dikutip dari buku The Ministry of Healing halaman 103. Setiap upaya yang kita lakukan untuk Kristus akan diberi upah oleh-Nya, dan setiap tugas yang kita laksanakan dalam nama-Nya akan melayani kebahagiaan kita sendiri. Dikutip dari buku Testimonies for the Church, volume 4, halaman 19. Hidup ini terlalu berharga, terlalu penuh tanggung jawab yang hikmat, yang suci, untuk disia-siakan demi menyenangkan diri sendiri. Pria dan wanita kesulitan mulai memahami objek kehidupan yang sebenarnya. Mereka tertarik dengan kilauan dan pertunjukan. Mereka berambisi untuk keunggulan duniawi. Untuk ini, tujuan hidup yang sebenarnya dikorbankan. Hal-hal terbaik dalam hidup, kesederhanaan,
kejujuran, kemurnian, integritas, tidak dapat dibeli atau dijual. Semua ini bebas bagi yang bodoh maupun yang terpelajar, bagi yang rendah hati maupun bagi negarawan. Bagi setiap orang, Tuhan telah menyediakan kesenangan yang dapat dinikmati oleh orang kaya maupun orang miskin. Kesenangan yang ditemukan dalam memupuk kemurnian pikiran dan tindakan yang tidak mementingkan diri sendiri. Kesenangan yang datang dari mengucapkan kata-kata yang bersimpati dan melakukan perbuatan baik. Dari mereka yang melakukan pelayanan seperti itu, terang Kristus bersinar untuk menerangi kehidupan yang digelapkan oleh banyak bayangan. Dikutip dari buku The Ministry of Healing, halaman 198. Demikian renungan pagi kita. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih atas penata layanan Saudara Abraham. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Tentang melayani, Roh Nubuat berkata dalam The Ministry of Healing, halaman 104, paragraf 2. Pekerjaan yang dilakukan para murid juga harus kita lakukan. Setiap orang Kristen harus menjadi misionaris. Dalam simpati dan belas kasih, kita harus melayani mereka yang membutuhkan bantuan, mencari dengan kesungguhan tanpa pamrih untuk meringankan kesengsaraan umat manusia yang menderita. Masih ingat arti kata Kristen? Ya, arti kata Kristen adalah pengikut Kristus. Dan syarat untuk menjadi Kristen adalah harus memiliki Roh Kristus. Lihat kembali pekabaran tanggal 31 Juli tahun 2023 yang lalu. Maka, saat dikatakan setiap orang Kristen harus menjadi misionari, artinya setiap orang yang memiliki Roh Kristus harus menjadi misionari. Itu sebabnya Roh Nubuat berkata dalam Christian Service halaman 101 paragraf 1. Roh Kristus adalah roh misionaris. Dorongan pertama dari hati yang diperbaharui adalah membawa orang lain juga kepada juru selamat. Jelas, orang Kristen harus menjadi misionari. Sebab untuk menjadi Kristen harus memiliki Roh Kristus, dan Roh Kristus adalah roh misionari. Bahkan dalam tulisan lainnya dikatakan dalam Testimonies for the Church, volume 5, halaman 385, paragraf pertama. Roh misionaris yang sejati adalah Roh Kristus. Penebus dunia adalah model misionaris yang hebat. Nah, mengapa Roh Kristus disebut roh misionari? Manual for Canvassers halaman 31 paragraf 1 menyatakan, jika Roh Kristus berdiam di dalam hati mereka, mereka akan menemukan kesempatan untuk menyampaikan firman-Nya kepada orang lain dan untuk mengarahkan pikiran kepada kebenaran-kebenaran khusus untuk zaman ini. Inilah dasarnya mengapa Roh Kristus adalah roh misionari. Sebab bila kita memiliki Roh Kristus, maka kita akan menemukan kesempatan untuk menyampaikan firman Allah kepada sesama dan mengarahkan pikiran mereka kepada kebenaran. Sebab itulah tujuan Yesus datang ke dunia ini untuk menjadi misionari, dan karenanya kita perlu rohnya, yaitu hidupnya, agar menjadi misionari yang sejati. Tentang Yesus, Roh Nubuat berkata dalam The Review and Herald, tanggal 21 Juli tahun 1896, paragraf 7, berbunyi, Kepala misionaris datang ke dunia kita, dan dia telah pergi sebelum kita untuk menunjukkan kepada kita cara bagaimana kita harus bekerja. Inilah pentingnya kita memiliki Roh Kristus untuk melayani sesama, untuk menjadi misionaris. Sebab Yesuslah kepala misionaris. Dan bagi yang bekerja bagi Yesus, renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion, halaman 218, paragraf 3. Setiap upaya yang kita lakukan untuk Kristus akan diberi upah olehnya,
dan setiap tugas yang kita laksanakan dalam nama-Nya akan melayani kebahagiaan kita sendiri. Saudaraku dalam Tuhan, hidup ini terlalu berharga, terlalu penuh dengan tanggung jawab yang khidmat, yang kudus, untuk disia-siakan demi menyenangkan diri sendiri. Allah memanggil kita untuk melayani sesama kita, khususnya dalam mengabarkan kebenaran, agar semakin banyak jiwa-jiwa yang bertobat kepada satu-satunya Allah yang benar, yaitu Allah Bapa, melalui Anak-Nya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, dan menerima Roh-Nya Kristus, roh misionari dalam hati kita. Maka kita melayani bagi orang lain demi kemuliaan Allah Bapa. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui Anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang menguatkan, singkat, padat, dan jelas tentang pentingnya menerima Roh Kristus dalam hati ini, sebab itu bukan hanya syarat untuk menjadi Kristen, tetapi Roh Kristuslah roh misionari yang menyanggupkan kami untuk menjadi juru kabar-Mu, pelayan-Mu kepada sesama kami. Karenanya, tolong kami ya Bapa, curahkan roh Anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam hati kami ya Yesus, dan jadikan kami saksi-Mu, misionaris-Mu, dimanapun kami berada, dan biarlah Engkau yang memimpin kami, sebab Engkaulah kepala misionari. Hingga pada akhirnya Engkau datang kedua kali, kami semua boleh menerima keselamatan bersama umat-umat yang bertobat datang kembali kepada Bapa. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.